Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Kembali lagi dengan saya Wiwik, saya dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo. Oke, halo, selamat datang marketing baru. Barangkali teman-teman marketing baru sedang menonton video ini. Ini adalah video untuk teman-teman. Oke, gimana teman-teman marketing baru? Barangkali teman-teman marketing baru ini baru pertama kali terjun ke dunia marketing, dan baru pertama kali juga mendapatkan tekanan target dari atasannya, gitu kan, yang harus ada yang closing 2, mungkin marketing lama juga harus ada yang closing 6 dan lain sebagainya gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya, biasanya ketika kita tidak menguasai, terus ketika beban kita terlalu berat, beban pekerjaannya, itu jadilah direspon dengan stres kerja gitu ya. Stres kerja itu adalah suatu tanggapan adaptif ditengarai perbedaan individual dan atau proses psikologis, yaitu konsekuensi setiap kegiatan lingkungan, situasi atau kejadian eksternal yang membebani tuntutan psikologis atau fisik yang berlebihan terhadap seseorang gitu ya teman-teman ya. Saya menanggapi hal ini juga sedikit sharing juga gitu. Kalau saya juga pernah punya tim di mana dia memiliki anxiety atau kekhawatiran berlebih gitu, karena dia yang pikirin aduh target saya 2, saya bisa closing atau enggak, aduh target saya 2, saya bisa closing atau enggak gitu. Karena kebetulan tim saya ini memang pendiam, susah curhat, jadi dia mendem terus gitu. Akhirnya dia sampai gemeteran dan lain sebagainya dan memutuskan untuk keluar gitu ya. Itu adalah salah satu dampaknya gitu. Nah, teman-teman marketing baru, mohon diharapkan ya untuk teman-teman yang belum terlalu dalam nih stresnya gitu, banyak-banyak sharing teman-teman, banyak-banyak sharing, pokoknya banyak-banyak curhat juga gitu ya. Seperti yang kita tahu gitu, bahwasanya dampak stres ini sangat sangat berat gitu kalau misalkan kitanya memang nggak mencoba menyelesaikannya, nggak mencoba untuk berbagi cerita, nggak mencoba untuk menghadapi gitu apa sih solusinya gitu. Nah, itu akan berdampak seperti itu gitu. Jadi untuk marketing baru, teman-teman nih yang sekarang sedang menjalankan aktivitasnya, canvassingnya, promo media sosialnya dan lain sebagainya, itu dimohon untuk sharing. Nah, jika teman-teman ini nggak memiliki teman dekat gitu ya, biasanya kan kalau pengen curhat itu jadi kita harus punya teman yang dapat dipercaya gitu ya nggak sih, teman yang bisa menjaga rahasia, teman yang bisa memberikan solusi yang efektif lah gitu untuk bisa masuk ke telinga kita gitu dan bisa memahami kita gitu nggak sih. Kalau misalkan kita punya teman dekat itu kan biasanya karena kita sefrekuensi gitu, sepemahaman, seempati lah gitu maksudnya gitu. Nah, untuk teman-teman ini ya, kalau misalkan teman-teman belum punya, barangkali kan teman-teman marketing baru kan biasanya punya teman itu ya nunggu beberapa bulan gitu untuk memiliki teman-teman deket gitu, 10 bulan lah gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang belum punya teman deket, harus curhatnya ke siapa sih kak gitu. Curhatnya itu adalah boleh ke atasannya, boleh ke supervisornya gitu, dan kalau misalkan masih kurang ini boleh curhat ke manajernya gitu ya. Syukur-syukur sih yang pertama ya kita ke lingkup marketing dulu kayak gitu, gimana sih gitu, saya belum closing nih mas mbak, saya belum closing, gimana ya, saya khawatir banget gitu, saya takut ini itu gitu. Segala kegelisahannya boleh tuh diceritain, apa aja yang menjadi masalah gitu. Saya tuh udah canvassing, saya udah posting, saya udah ini gitu. Nah, dengan bercerita gitu, misalkan sama marketing ya, biasanya itu bakal ada sedikit feedback lah gitu ya. Oh, coba kamu canvassingnya di tempat yang seperti ini, oh coba kamu postingnya di jam-jam tertentu gitu. Nah, itu kan biasanya kita juga bakal dapat masukan. Nah, ketika kita mendapat masukan, alangkah baiknya gitu ya, dan nggak ada salahnya nih teman-teman untuk dicoba solusinya itu apa tadi gitu. Saran-saran dari teman-teman yang lain, marketing yang lain itu mangga dicoba. Begitupun kalau misalkan sudah masih ada keganjalan gitu ya, masih belum lega, nah teman-teman itu bisa
cerita ke supervisornya. Nah, supervisor juga insya Allah pasti bakalan memberikan solusi gitu, solusi dan saran terhadap apa yang menjadi masalah marketing itu sendiri gitu. Jadi yang paling penting itu ya kalau misalkan stres ya, cara termudahnya itu ada salah satunya adalah curhat atau curahan hati gitu. Boleh teman-teman bercerita, jangan malu untuk bercerita, jangan malu untuk menceritakan apa yang menjadi masalah kita gitu ya teman-teman ya. Nih karena kita marketing, ayo kita lebih banyak bersosialisasi, ambil yang positifnya dari teman-teman kita, yang buruknya kita buang, yang kita belajar lah, sama-sama saling belajar gitu ya. Pokoknya ambil yang positifnya dari teman-teman kita yang ada gitu. Jangan malu untuk curhat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya. Apa kata saya tadi? Jangan malu untuk curhat. Oke, terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.